Shalom, horas bagi kita Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus dimanapun kita berada. Selamat pagi, salam sehat. Berjumpa kembali dengan saya dalam acara Jepek ala Maripola. Sebelum saya menyampaikan firman Tuhan, terlebih dahulu kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur buat kasih karunia Tuhan yang menyertai kami, sehingga kami beroleh kesehatan pada pagi hari ini. Kami mau mendengarkan firman-Mu. Berfirmanlah Engkau Tuhan, kami telah siap mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang ditetapkan untuk kita pada hari ini, Kamis tanggal 6 Mei 2021 yang tertulis dalam Yohanes pasal 3 ayat 17, demikian bunyi firman Tuhan. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Demikian bunyi firman Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, memang jelas kita ketahui, kalau kita baca dalam ayat 16, dikatakan karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Memang benar, kedatangan anak Allah adalah menyelamatkan manusia, bukan menghakimi. Adakah dalam kedatangan Tuhan menghakimi? Tuhan bahkan mengatakan jangan menghakimi, tetapi saling mengasihi, saling mendukung, saling membantu satu sama lain. Tuhan menunjukkan berbagai mujizat, karya penyelamatan, kasih-Nya di tengah-tengah dunia ini. Itulah betapa besarnya kasih Allah akan dunia ini, supaya kita semua umat yang percaya kepadanya tidak binasa, tetapi beroleh hidup yang kekal. Untuk itu Bapak Ibu diingatkan bahwa kedatangan Tuhan bukan untuk menghakimi. Demikian juga halnya dalam mengaktualisasikannya di dalam hidup kita. Apa implementasinya dalam hidup kita? Yaitu bagaimana kita sebagai umat ciptaan Tuhan tidak saling menghakimi, tetapi saling mengasihi, saling menolong, saling membantu. Dikatakan firman Tuhan, bertolong-tolonganlah, menanggung bebanmu. Artinya bagaimana kita berhidup berdampingan, berdamai, bersosial, berinteraksi dengan baik satu sama lain. Bukan saling menghakimi, bukan sibuk menghakimi orang lain, bukan sibuk membicarakan orang lain, tetapi sibuklah kita memperbaharui hidup kita terlebih dahulu, baru bersikap baik, menunjukkan perilaku yang baik, menjadi berkat sebagai umat yang dijadikan oleh Tuhan, bukan sibuk saling menghakimi. Itu yang mau diingatkan yang pertama oleh firman Tuhan. Dan Tuhan juga melakukan itu tidak menghakimi, tetapi melakukan kasih di tengah-tengah dunia ini. Yang kedua, kedatangan Tuhan benar. Diperjelas juga bahwa Tuhan datang untuk menyelamatkannya. Menyelamat siapa? Menyelamatkan kita manusia dari belenggu dosa. Dia mati di kayu salib dan memenangkan kita, yaitu melalui kebangkitannya pada hari yang ketiga. Demikian juga dengan kita, Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Apa yang sudah kita lakukan sebagai orang-orang yang diselamatkan oleh Tuhan? Apakah kita sudah melakukan perintahnya dan menjauhkan larangannya? Marilah kita tunjukkan orang-orang yang diselamatkan menghargai karya penyelamatan Tuhan. Karena Tuhan tidak mau lagi mati untuk yang kedua kalinya, tetapi Dia mati untuk sekali-kali. Maka untuk itu, bagaimana kita sebagai umat yang diselamatkan? Berperilaku adil, berperilaku dengan terang seperti yang dikatakan dalam firman Tuhan ini. Marilah kita hidup dalam terang. Dikatakan, tetapi barang siapa melakukan yang benar, ia datang kepada terang, supaya menjadi nyata bahwa perbuatan-perbuatannya dilakukan dalam Allah. Perbuatan-perbuatannya dilakukan dalam Allah, karena kita adalah anak-anak terang. Hiduplah dalam terang, bukan hidup dalam kegelapan sebagai orang yang diselamatkan oleh Tuhan. Maka dua hal itu mari kita lakukan. Orang yang tidak menghakimi menjadi orang yang melakukan kehendak Allah sebagai orang yang diselamatkan. Tuhan Yesus memberkati kita. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur buat firman-Mu yang telah kami dengarkan. Kami mengaku Tuhan bahwa kami adalah orang yang diselamatkan oleh Tuhan. Maka kami selayaknya melakukan kehendak Tuhan.
kuatkan kami Tuhan. Di dalam nama-nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Kiranya kehendak-Mu yang terjadi. Amin. Horas.